Selanjutnya terkait efisiensi operasional. Dengan bisnis yang melakukan implementasi AI di dalamnya, ya perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah mengimplementasi AI tentunya bisa mengurangi human error. Jadi ini berhubungan juga sama otomatisasi proses tadi yang menggunakan pekerja-pekerja yang repetitif, ya pekerjaan yang sifatnya memakan waktu. Itu biasanya kalau kita kerjakan oleh orang ya, itu akan mengalami banyak human error nih teman-teman. Dan itu berhubungan dengan efisiensi operasional ya. Selain itu, mempercepat proses juga dengan robot atau dengan robot yang telah terimplementasi AI atau dengan sistem yang menggunakan AI, itu sekaligus mempercepat prosesnya, proses pelayanan, proses apapun itu di dalam bisnis, dan meningkatkan manajemen rantai pasokan. Nah, manajemen rantai pasokan ini berhubungan dengan penjualan ya, penjualan atau mungkin sistem deteksi stok kayak gitu ya. Ini kalau implementasi sehari-hari. Next. Kemudian ada inovasi produk dan layanan. AI juga bisa digunakan dalam pengembangan kendaraan otonom, diagnosis medis yang lebih cepat dan akurat. Jadi implementasi AI itu bisa di dunia otomotif juga nih teman-teman. Teman-teman kalau pernah lihat berita, bahwasanya ada berita bahwasanya ada mobil yang dikendarai oleh sebuah mesin, jadi tidak ada sopirnya. Nah itu salah satu implementasi AI juga. Itu self-driving car ya namanya ya. Jadi basically mobilnya itu berkendara sendiri dan jalan sendiri tanpa supirnya. Mungkin teman-teman bisa search kalau memang kepo di situ. Dan itu juga implementasi dari AI. Nah, selain itu AI juga ternyata sudah diimplementasi di dunia medis nih teman-teman. Jadi membantu dokter-dokter dalam mendiagnosis sebuah penyakit pada pasiennya secara akurat. Nah, itu yang paling penting ya. Next. Ini soal pengurangan biaya nih sekarang. Pengurangan biaya tadi sudah kita mention juga. Ketika kita sudah bisa mengurangi biaya operasional dengan mengurangi pekerja yang melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitif, kita bisa mengurangi biaya gaji karyawan yang melakukan hal tersebut ya. Karena hal tersebut sudah kita implementasikan sebuah produk yang memang skala human error-nya kecil gitu ya. Tapi kayak biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu menginvestasikan pada alat-alat yang mahal yang berhubungan dengan AI yang bisa mengotomatisasi dengan proses yang cepat ya, cepat dan bisa produksi banyak gitu. Padahal mungkin kalau kita lakukan dengan karyawan yang berbentuk SDM manusia, itu mungkin 5 orang hanya bisa memproduksi 1000 sehari. Mungkin kalau pakai satu robot AI itu satu hari bisa 5.000. Bayangkan, dan itu akan mengurangi cost dari perusahaan gitu ya. Jadi kita mengurangi biaya gaji karyawan secara tidak langsung. Next.